Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik sebagai gateway. Nah, pada kali ini, saya akan mengkonfigurasinya dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, untuk para pemula ataupun yang sedang mau belajar tentang mikrotik, ada bagusnya kita pelajari dulu atau kita praktekkan dulu secara virtual. Baru nantinya kita akan langsung ke perangkatnya. Baik. Nah, sekarang kita mulai aja. Kita install dulu VirtualBox-nya. Sebelum kita install VirtualBox-nya, kita harus mempunyai dulu file master atau file ISO dari sistem operasi mikrotik itu sendiri. Baik, sini kita pilih baru. Nah, di sini kita buat saja mikrotik. Oke, lanjut. Nah, di sini lanjut. Oke, buat. Nah, lanjut. Oke, buat. Oke. Nah, di sini di tahap awal tadi masih begitu terlihat gampang. Nah, lanjut kita akan mengkonfigurasi interface atau LAN card dari sistem VirtualBox itu sendiri yang akan kita setting nantinya. Oke, di sini kita pilih pengaturan, lalu kita pilih jaringan. Nah, pastikan jaringan satu itu berfungsi atau aktif. Pastinya checklist ini aktif dan adapter 2 juga kita aktifkan. Oke. Di sini yang terpasang kita pilih saja adapter host. Jadi nantinya laptop OS dari laptop kita terhubung ke mikrotik atau Windows yang ada sekarang diinstal di laptop kita langsung dia terkoneksi ke mikrotiknya. Oke, nah di sini karena dia di sini pengaturan tidak valid terdeteksi karena LAN card VirtualBox di laptop kita itu tidak aktif. Nah, maka kita aktifkan dahulu. Nah, di sini pilih sync adapter setting. Nah, di VirtualBox host only network kita aktifkan klik kanan enable. Oke. Lalu kita kembali ke VirtualBox. Nah, di sini kita pilih lagi pengaturan, lalu masuk ke menu jaringan. Nah, di sini kita pilih untuk adapter satunya kita pilih adapter host. Oke. Nah, di sini namanya VirtualBox host only. Nah, sudah cocok dengan ini. Nah, sudah pas. Terus yang untuk adapter 2-nya oke, kita pilih jaringan internal. Oke. Nah, di sini nantinya mikrotik akan terlihat seperti nyata, seperti perangkat di mana nanti ada kliennya itu adalah langsung OS kita sendiri. Berarti Windows Windows kita sendiri yang akan menjadi klien si mikrotik. Meskipun mikrotik itu bersifatnya virtual, tapi kita bisa connect langsung dari sistem kita yang nyata itu sendiri. Nah, di sini oke. Oke. Nah, di sini suara saya agak serak, agak bindeng karena di sini musim hujan. Oke. Kita langsung aja kita mulai. Oke. Bisa kita siapkan secangkir kopi
karena di sini musim hujan atau secangkir teh agar bisa membuat kita hangat. Oke, kita mulai. Nah, di sini kemungkinan kita menunggunya agak lama. Mungkin sekitar ada 5 jam. Enggak sampai 5 jam. Canda. Oke, di sini saya pilih Mikrotik 5.20. Nah, pastinya sebelum kita mengkonfigurasi atau menginstalnya, kita harus mempunyai dulu file ISO-nya atau file masternya. Nah, kalau yang bagi yang belum punya, silakan download di mikrotik.com. Di situ nanti sudah ada semua, mau mikrotik berapa yang kita gunakan. Di sini saya masih menggunakan versi yang 5.20. Oke, sekarang kita mulai. Oke. Oke, di sini kita agak dulu. Nah, pada pemilihan penginstalan ini, nah kita akan dimintai untuk menginstal. Di sini kita akan menginstal sistemnya. Kita akan menginstal sistem ini semua, mulai dari sistem PPP, DHCP, sampai wireless. Nah, ini akan kita install semua. Nah, cara gampangnya kita tinggal tekan huruf A. Nah, maka dia akan otomatis tertandai semua. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita melakukan instalan. Tekan tombol pada keyboard I. Oke, pilih ya dan pilih ya. Oke, sini. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita tekan enter. Dan kembali saya ingatkan, ketika di VirtualBox, ketika kita tekan enter, jangan lupa kita untuk mengejek atau mengeluarkan CD. Mau itu kita mau secara install benaran ataupun secara virtual. Karena kalau kita tidak ejek, kalau kita tidak keluarkan, bakalan penginstalan terjadi berkali-kali. Jadi tidak ada habisnya penginstalan itu. Nah, kalau di VirtualBox tinggal klik kanan pada lambang kepingan CD ini, lalu pilih singkirkan disk dari virtual. Oke, nah dia tandanya akan seperti mati dia. Nah, ini tandanya, contohnya kalau kita di PC nyata, CD yang kita buat, kepingan CD yang kita buat install, ini kita keluarkan dari CD room-nya. Nah, oke. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini kita pilih ini. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal dan kita berhasil sudah masuk ke dalam sistem operasi Mikrotik. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasinya. Kita akan mengkonfigurasi Mikrotik ini sebagai gateway. Oke, kita login. Nah, login Mikrotik defaultnya adalah admin dan passwordnya itu kosong. Tidak usah kita ketik apa-apa, tinggal kita tekan enter aja. Nah, oke, seperti ini dia. Oke. Nah, untuk tahap awal kita akan memasang atau mengganti password agar tujuannya router Mikrotik kita ini aman dari serangan maupun serangan hacker yang lagi semarak kali ini.
tentang revolusi mentalnya yang berhasil dibobol. Oke. Jadi kita akan membuat seaman-aman mungkin. Nah, jadi kita buat passwordnya. Perintahnya password. Ini dia. Nah, kita buat passwordnya 1 2 3 4. Oke, ini password kita. Nah, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Nah, kita perhatikan dulu. Password all password. Nah, kan waktu tadi kita set penginstalan tidak ada password pada default MikroTik. Nah, jadi pada password all password kita tidak usah mengisikan, kita kosongkan. Lalu di all passwordnya kita kosongkan. Nah, baru dia di new-nya kita isikan. Apa yang mau kita isikan? Contohnya kita isikan 1 2 3 4. Nah, dia tandanya bintang. Oke, jadi teman-teman jangan bingung. Oke, kita konfir lagi. Kita masukkan lagi passwordnya 1 2 3 4. Oke, tinggal enter. Nah, untuk mencobanya kita lakukan perestatan atau kita restart sistem router kita ini dengan cara kita ketikkan perintah sistem reboot, tekan enter. Ya. Nah, kita tunggu. Oke, kita login lagi dengan nama admin. Nah, dan dengan passwordnya, contoh kita tidak usah masukkan password. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Nah, dia tidak akan bisa masuk. Karena tadi sudah kita ganti passwordnya menjadi 1 2 3 4. Nah, waktu kita ketikkan angka atau passwordnya 1 2 3 4, itu memang tidak dapat terlihat. Tapi dia asal sudah kita ketikkan lalu tekan enter. Karena kalau memang dia benar, nah dia akan langsung masuk ke sistemnya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengganti namanya. Saya ingin mengganti nama admin ini, admin MikroTik. Saya ingin mengganti admin ini menjadi nama kita atau nama usernya dengan cara sistem name. Soalnya di sini kita buat namanya belajar. Oke. Otomatis nanti nama admin ini akan terganti menjadi belajar @mikrotik. Oke. Sorry, ternyata salah. Ternyata bukan admin yang terganti, rupanya mikrotik ya. Oke. Maklum, namanya manusia ada silapnya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, sekarang kita akan mengganti nama interface. Nah, pada kali ini kita akan tadinya kita sudah setting adaptornya adaptor 1, adaptor 2. Nah, jadi nantinya ada lengkap 1 dan lengkap 2. Nah, nama interface header-nya nanti akan kita ganti menjadi nama yang mudah kita ingat. Contohnya header 1-nya kita buat WAN atau internet. Nah, untuk header 2-nya kita buat LAN. Oke. Nah, sebelum kita menggantinya, ada baiknya kita lihat dulu nama dari interface atau lengkap kita dengan cara perintah interface print. Nah, sini dapat terlihat, nah dari interface kita ada dua, yaitu namanya interface 1 itu adalah header 1, lengkap satunya dan lengkap 2 itu adalah header 2. Nah, kita akan mengganti namanya. Header 1 akan kita ganti namanya menjadi WAN, yang header 2 akan kita
ganti menjadi LAN. Nah, dengan perintah interface set header 1 name WAN. Oke. Dan header 2-nya kita ganti menjadi LAN. Interface set header 2 name LAN. Oke. Nah, sekarang kita lihat nama yang udah kita ganti yang menjadi WAN dan LAN. Dengan perintah interface print. Ini adalah perintah untuk melihat nama dari LAN card kita. Oke, nah namanya udah berubah menjadi WAN dan LAN. Nah, berikutnya kita akan membuat IP address pada router MikroTik. Nah, untuk IP di sini saya contohkan yang WAN itu 172.16.1 dan yang lain itu adalah 192.168.1.1. Nah, kita akan setting IP untuk LAN card pertama atau WAN. Dan perintah IP address address. Langsung kita masukkan 192.16.11.1/16 dengan interface WAN. Nah, jangan lupa kita masukkan interface-nya itu WAN karena IP yang kita buat ini 172.16.11.1 ini IP untuk port WAN nantinya atau LAN card 1. Tekan enter. Nah, berikutnya kita akan membuat IP pada header 2 atau port LAN-nya. Oke, kita masukkan IP address address 192.168.1.1/24 dengan interface LAN. Oke, di sini sudah nampak bedanya. Dan enter. Nah, untuk mengecek atau melihat IP yang sudah kita buat, kita gunakan perintah IP address print. Nah, ini dia. Nah, untuk interface-nya WAN itu IP-nya 172.16.1 dengan network 172.16.0.0. LAN-nya itu adalah IP-nya 192.168.1/24, networknya itu 192.168.1.0. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi IP-nya, maka kita akan mengkonfigurasi untuk root-nya. Untuk gateway-nya dengan perintah IP root add gateway 172.16.11.254. Nah, jadi nanti IP gateway kita itu adalah 172.16.11.254. Kan enter. Baik, setelah itu kita cek dulu IP gateway yang sudah kita buat. IP route print. Nah, pastikan di gateway sudah terdaftar IP-nya 172.16.11.254. Oke. Nah, sekarang kita akan setting IP untuk sebagai DNS-nya. Nah, di sini IP DNS-nya kita samakan aja dengan IP gateway kita dengan perintah IP set server 172.16.11.254
Hello, remote request. Yes. Kan enter. Oke. Nah, sekarang kita lihat IP yang sudah kita buat untuk IP DNS-nya dengan perintah IP DNS print. Nah, sudah terlihat IP servernya. Untuk servernya udah ada 172.16.11.254. Nah, berikutnya kita setting untuk IP firewall-nya. Nah, tujuannya atau fungsinya agar supaya si klien nantinya atau sistem kita sendiri dari Windows ini bisa terkoneksi pada IP WAN atau IP LAN-nya. Tujuannya supaya bisa terkoneksi ke IP 172.16.11.1. Nah, maka kita akan masukkan firewall-nya dengan perintah firewall net action curate outputnya to when dan change itu CRNet. Oke, sekarang tekan enter. Nah, sekarang kita lihat, kita cek IP firewall. Nah, ini sudah tercantum fungsinya CRNet, actionnya masquerade, dan out interface-nya itu adalah WAN. Berarti IP 172.16.1. Oke, pada tahap ini kita untuk setting di MikroTik-nya sudah selesai. Nah, maka kita akan setting atau kita tes uji koneksi. Nah, kita tes uji koneksi dari sistem kita sendiri. Oke, di sini kita pasang IP-nya karena properties. Nah, masukkan IP-nya. 19.98.1.2. Oke, sebagai gateway-nya 19.98.1.1. Lanjut untuk DNS-nya 19.98.1.1. Pilih oke. Baik. Nah, di sini langsung aja kita coba tes ping. Nah, kita tes dulu ping ke IP LAN. Nah, dia belum bisa. Oke. Nah, mari kita telusuri kenapa dia tidak bisa tes pingnya. Oke, di sini kita cek IP address string-nya. Nah, ini udah. Nah, langsung kita tes cek di pengaturan jaringannya. Nah, baik. Nah, tadi kan kita tidak bisa ngeping. Nah, rupanya di pengaturan jaringannya tadi ada yang salah. Untuk pengaturan jaringan pertama itu adalah jaringan internal dan yang dua itu adalah adapter hanya host.
Oke, berarti tinggal dibalik aja, yang satu ke dua, yang dua ke satu. Oke. Nah, sekarang coba kita testing. Nah, sekarang kita login lagi. Nah, oke, kita testing dari klien atau laptop sendiri. Ping ke IP LAN-nya satu. Nah, udah berhasil. Nah, lanjut kita ping ke port header satunya atau WAN-nya 11.11.1. Nah, sini sudah penuh. Sini sudah berhasil. Nah, sekarang kita testing ke kliennya. Tadi saya buat 1.2. Oke, sudah jalan. Nah, seperti seperti itulah cara pengkonfigurasinya untuk dasar ataupun kita mengkonfigurasi router mikrotik ini sebagai gateway. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.